Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adhina warda 'anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lana dzambana kullahu diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Alhamdulillah, jemaah yang dikasihi, yang dihormati jemaah Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang Penyambungan. Mudah-mudahan hati kita selalu terpaut di rumah Allah. Rumah Allah itu memanggil hambanya dengan panggilan azan. Itu dikatakan lisanul hal, bahasa lisan. Rumah Allah memanggil kita dengan lisanul maqal, dengan bahasa realitas. Ada rumah Allah itu memanggil orang tuh walaupun tidak bersuara. Ada Quran memanggil orang tuh walaupun tidak bersuara. Quran yang ada di rumah tuh ngomong, bacalah saya katanya. Quran yang ada di masjid ngomong, peganglah saya katanya. Itu namanya lisanul hal, bahasa keadaan, bahasa perihal, bahasa realitas. Orang yang mau datang ke masjid, dia seakan-akan ngomong dengan lisanul halnya. Ya Allah, sayangilah saya, cintailah saya, belailah saya ya Allah. Jagalah diriku dan keluargaku. Lindungilah kami daripada azab neraka, daripada azab dunia dan akhirat. Ngomong dia dengan lisanul hal. Jadi lisan ini ada dua ya. Bahasa ini dalam Islam ada dua. Kita mesti paham. Lisanul hal lebih banyak daripada lisanul maqal. Orang yang tidak mau ke masjid, seakan-akan dia ngomong dengan lisanul halnya. Seakan-akan dia ngomong dengan lisanul halnya. Ya Allah, ya Allah, kenapalah hatiku jauh dari masjid, ya Allah. Kalau dia faham ya, kalau dia faham. Baiklah, jadi kita perlu bersyukur kepada Allah karena Allah menjadikan kita pencinta rumahnya, terutama jemaah salat subuh ya. Alhamdulillah. Orang yang berniat nak ke masjid waktu tidur malam, besok saya mau salat subuh berjamaah di rumahmu ya Allah, tidurnya ibadat. Tidurnya ibadat, bahkan dikasih nilai seperti sholat satu malam tak tidur, membaca Quran satu malam tak tidur, berdoa berzikir satu malam tak tidur. Itu nilai ekstra. Kalau dia sebelum tidur beruduk, sepatutnya beruduk sebelum tidur ya, malaikat mendoakannya, ya Allah ampun dosa bapak ini, ya Allah ampun dosa ibu ini, tadi dia beruduk sebelum tidur. Ini lisanul maqal, ini bahasa lisan. Bahasanya malaikat. Kemudian tak lupa mengucapkan salawat dan salam ke atas Rasulullah sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita kembali semula kepada tajuk judul bersama kesan dosa dalam hidup. Kita sudah bicara sebanyak 12 pertemuan. Kalau dilihat di Facebook, di YouTube ada Pak ya. Ini pertemuan yang ke-13 tentang kekuatan yang diberikan Allah kepada orang beriman. Allah ini sangat sayang kepada orang beriman. Allah Tur Rahman, Allah Tur Rahim. Allah mempunyai sifat-sifat dan nama Asmaul Husna, 99 namanya. Semuanya hebat-hebat belaka, semuanya hebat. Subhanallah. Jadi di antara yang kita bicarakan terakhir tentang poin ke-12, Allah bersama orang beriman. Allah bersama orang beriman. Lihat ayat dalam surah Al-Hadid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada.
Suratul Hadid Pak ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Sesudah surah Al-Waqiah ayat 4 halaman 538. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu sambungan ayat ya. Kalau awal ayatnya dari huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Di penghujungnya dibilang wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, tengok pula, dilihat pula surah sesudahnya, sesudah surah Al-Hadid ini surah Al-Mujadilah. Di sana dikatakan apa? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum aynama kanu illa huwa ma'ahum aynama kanu. Surah Al-Mujadilah sesudah surah Al-Hadid mengatakan Allah bersama orang tuh kalau dia berdua, 2 orang, yang ketiganya Allah. Kalau 4 orang, yang kelimanya Allah. Kalau 6 orang, begitu juga seterusnya. Allah tetap bersama orang tuh. Kenapa? Yang ngasih kita hidup Allah, yang jaga kita Allah. Dalam surah Qaf dibilang Allah mengetahui lintasan hati, lintasan pikiran kita. Subhanallah. Dalam surah Qaf, ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Surah Qaf mundur ke belakang sedikit. Walaqad khalaqnal insan, kamilah yang menjadikan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah tahu lintasan hatinya. Mau ke masjid dia besoknya, Allah tahu dia. Jadi Allah tolong dia. Allah kirim malaikat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada si hamba itu dari urat lehernya sendiri. Subhanallah. Inilah penjagaan Allah ya. Kemudian kita sudah bagi kemarin pertemuan yang ke-12, penjagaan itu ada 2. Allah menjaga manusia itu ada 2 jenis penjagaan. Pertama penjagaan umum, semua dijaganya. Yang sholat, yang tak sholat, yang beriman, yang tak beriman, semuanya dijaga Allah. Manusia, binatang, makhluk, serangga, ayam jantan ya, belum pukul 2 sudah bangun, membangunkan manusia. Belum pukul 2 sudah bangun, entah 15 menit sekali, setengah jam sekali dia bising, dia hiruk, membangunkan manusia. Dengar sini ya. Sini pun dengar ayam berkokok. Itu kerjanya Allah. Dulu pernah dibaca dalam buku, ayam itu kalau dituliskan bunyi ayam berkokok itu dalam bahasa yang jelas, bahasa yang standar, katanya dalam buku tuh bahasa ayam tuh uzkurullah ayyuhal ghafilun, katanya ingatlah Allah wahai insan yang lalai. Bahasa ayam itu pernah dibaca dulu waktu belajar di Purba bukunya, kalau ditulis dengan bahasa yang bisa difahami dengan jelas, dengan bahasa manusia lah, dengan bahasa fushah, bahasa yang jelas. Uzkurullah ayyuhal ghafilun, ingatlah Allah wahai insan yang lalai. Luqman Al-Hakim yang ada nama surahnya dalam Al-Quran pernah ngomong dengan anaknya. Di antara wasiat Luqman kepada anaknya, nak ya bunayya, wahai anakku sayang, jangan sampai ayam jantan lebih pintar dari kau.
Wahai ya bunayya katanya, wahai anakku sayang, jangan sampai ayam jantan lebih pintar dari kau. Ayam jantan sudah membangunkan manusia untuk tahajud, untuk qiyamul lail, kau masih tidur katanya. Subhanallah. Kata-kata hikmah Luqman Al-Hakim. Baiklah, kalau orang itu dijaga Allah, ada waktunya untuk ke masjid, ada waktunya untuk sholat di rumah sebelum ke masjid. Karena lewat tengah malam sampai terbit fajar, pintu langit terbuka. Orang kita sekarang berdoyun-doyun, berpusu-pusu, beramai-ramai, berjejal-jejal pergi ke tanah suci, nak mencari doa mustajab. Berdoa di Raudhah, berdoa di Multazam, makam Ibrahim, Hijil Ismail, Pencurian Mas, Mihzab, Safa Marwah, Arafah Mina, berkejar-kejar ke sana mencari doa mustajab. Doa mustajab ada di rumah Bapak, Raudhah ada di rumah Bapak, Multazam ada di rumah Bapak. Bila Bapak bangun lewat tengah malam berdoa kepada Allah, kekuatan doa itu menyamai doa di Makkah Madinah. Rahman Rahimnya Allah memberi saat mustajab setiap malam. Dimanapun Bapak berada. Banyak orang yang doanya mustajab walaupun tidak di Mekah Madinah. Banyak yang pergi ke Mekah Madinah doanya terblokir. Doanya terblokir, tidak diterima Allah doanya. Dah pergi haji, menghabiskan duit yang banyak, tapi doa tak didengar Allah. Orang yang tak pergi ke Mekah, doanya didengar Allah. Dulu sebenarnya diceritakan kisah penjagaan Allah yang khusus kepada seorang putri salehah, anak gadis fatayat usia 17 tahun, bapaknya koma, 15 tahun koma bapaknya, terbaring di rumah sakit. Awal bapaknya masuk rumah sakit, ekoran dari kecelakaan tunggal. Dimasukkanlah bapaknya ke rumah sakit, diceklah, diperiksalah, kata dokter, bapak ini sel otaknya sudah rusak 95%, tinggal 5% saja membuat dia bisa bertahan. Jadi maka bapak itu koma 15 tahun. Awal bapak masuk rumah sakit, usia anaknya 2 tahun, belum tahu apa-apa. Anak gadisnya ini masih berusia 2 tahun, bapaknya masuk rumah sakit. Saat dia sudah kelas 2 SMA, usia 17 tahun, dia bilang sama ibunya satu hari itu, Bu, malam ini saya ingin ke rumah sakit berdoa di samping ayah. Mudah-mudahan doa saya didengar Allah. Kata ibunya, ndak usahlah nak, dokter sudah pasrah, kita menunggu hari saja lagi, kita menunggu saatnya saja lagi nak. Tidak usah repot-repot, tidak usah sibuk-sibuk lagi. Umatnya kurang confident, kurang yakin. Kata si anak, mak, dicoba dulu mak. Kata si ibu, kalau semangatmu kuat, keyakinanmu tinggi, optimismemu maksimal, pergilah. Pergilah anak itu. Mula-mula dibacanya Al-Baqarah. Diru'yahnya bapaknya dengan Al-Baqarah. Subhanallah, berdoa. Kira-kira sejam 2 dia bermunajat berdoa, tertidur dia. Tertidur. Dalam tidur dia dapat message bersuara. Dia kena tegur. Kaifa tanamina warrahmanu yaqadhan. Subhanallah. Nak, bagaimana engkau tidur? Engkau ingin ayah kau sembuh, sehat, kau tidur. Allah tak tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Kaifa tanamina warrahmanu yaqadhan. Nak, butet. Asa modem ko. Nasadain dan modem. Modem seho. Kenapa kau tidur? Allah tak tidur. Tersentak dia. Tersentak dia berdoa.
Doanya ini perlu dipelajari ya. Nah, di antara teks doanya, ya man syafaita ayyub min balwa, ya man najaita Yunus fi batnil hud, ya man ja'alta an-nara bardan wa salaman ala Ibrahim, ya man radata Musa li ummi. Wahai Allah yang menyembuhkan Nabi Ayub waktu sakit, ya Allah yang menyelamatkan Nabi Yunus waktu ditelan ikan, ya Allah yang mengembalikan Musa ke pelukan ibunya sesudah dibuang ke sungai, ke laut, ya Allah yang menjadikan api bisa menyelamatkan dan sejuk dingin bagi Nabi Ibrahim waktu dibuang ke dalam api. Ini namanya tawasul namanya. Kita mesti belajar doa tawasul. Sembuhkanlah ayahku ini. Itu intinya. Duduk ayahnya. Duduk ayahnya. Duduk ayahnya. Man anti isidoh inang. Hu ayu. Kamu ini siapa sih? Wa maza taf'alina huna? Ngapain di sini? What are you doing here? Kamu ini siapa? Ngapain di sini? Ayahnya kaget. Kenapa ada anak gadis di kamar kecil? Kenapa ada anak gadis bersamanya? Man anti? Kamu ini siapa? Wa maza taf'alina huna? Ngapain di sini? 2 kali dibilang oleh ayahnya. Karena kali pertama anaknya masih ragu-ragu. Kaget anaknya. Bila sudah kedua kali dibilang ayahnya, kamu ini siapa? Ngapain di sini? Bangun ayahnya, bangun anaknya, maaf ya. Anaknya bangkit, bangun, ingin merangkul ayahnya. Haram, ittaqillah, haram, ittaqillah. Haram, jangan dekati saya, takutlah kepada Allah. Iya, bukan haram ya, halal. Saya ini Asma ya, putri kandung ayah, buah hati belahan jiwa ayah. Ayah tinggalkan saya dulu umur 2 tahun, sekarang saya sudah 17 tahun. Ayah sudah terbaring di sini 15 tahun. Baru pagi ini ayah bisa duduk, bisa ngomong. Saya minta kepada Allah tadi agar ayah diberi kesembuhan. Nangis ayahnya. Jadi doa mustajab itu bukan mesti memang datang sana doa mustajab. Kalau doa mustajab itu di sana baru mustajab, susah sangatlah beragama ini. Mesti ke Mekah baru mustajab. Mesti ke Raudhah Madinah baru mustajab. Doa mustajab itu ada di rumah bapak, ada di rumah sakit, ada di mana-mana. Kalau Allah menjaga orang dengan penjagaan khusus, kan 2 penjagaan tadi. Ada penjagaan umum, ini penjagaan khusus. Allah jaga anak ini. Bila lihat cerita anak ini, ibunya yang berkisah, katanya anak ini sejak balik, sejak mulai belajar sholat, tidak pernah tinggal sembahyang sunat, tidak pernah tinggal tahajud di malam hari. Karena keluarganya keluarga tahajud. Ibunya ibu tahajud. Kakek nenek tahajud. Tahajud bagi mereka itu wajib. Bukan hukumnya wajib. Orang yang ingin sukses betul-betul melihat tahajud itu agenda harian yang mesti dilakukan. Seperti sholat fardu. Dalam hadis kudusi dibilang, kalau orang itu melaksanakan amalan sunat berterusan, orang itu akan naik taraf kepada kekasih Allah. Kemudian kalau orang itu sudah naik taraf menjadi kekasih Allah, setiap dia berdoa, doanya akan diijabah Allah. Ada dalam hadis kudusi ya. Ada dalam hadis kudusi. Ingin naik taraf, banyakkan ibadat sunat. Subhanallah. Jadi apa maksudnya? Penjagaan Allah kepada orang itu. Mau dia beribadat, mau dia ke masjid, mau dia baca Quran, mau dia memperbanyak ibadah-ibadah sunat, mau bertasbih, beristighfar, bersalawat dan lain sebagainya. Ini penjagaan khusus ya, penjagaan khusus. Ini yang diminta Nabi Yusuf dalam doanya. Tengok doa Nabi Yusuf ya. Dia minta dilindungi Allah. Allahumma fatiras samawati wal ard. Rabbi fatiras samawati wal ard. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin alhiqna bis salihin.
Doa Nabi Yusuf halaman 247 ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hiqni bis salihin. Kita bisa olah doa ini dengan sedikit perubahan di sana sini. Mungkin kita bilang Allahumma fatiras samawati wal ard, ataupun Rabbi, tak usah ditukar. Rabbi fatiras samawati wal ard, ya Allah yang menjadikan langit dan bumi. Anta waliyyi, engkaulah waliku, engkaulah pelindungku, engkaulah penjagaku. Jagalah aku, lindungilah aku. Itu artinya fid dunya wal akhirah, dunia akhirat ya Allah. Tawaffani musliman, matikalah aku bila saat mati sudah tiba, musliman, sebagai muslim yang betul, true muslim, muslim hakiki. Muslim di sini muslim yang hebat, karena nakirah li ta'zim. Muslim yang hebat, bukan sembarangan muslim. Tawaffani musliman, matikalah aku seorang muslim yang betul-betul muslim. Wa alhiqni bis salihin, saya ingin bergabung dengan kumpulan hamba-Mu yang saleh nanti saat saya sudah meninggal ya Allah. Yang kita minta dalam Quran, dalam doa Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim itu termasuk salihin ya. Jadi begitulah Allah menjaga orang tuh. Kalau orang tuh dijaga Allah, susah nak dapat sama iblis. Dapat pun nanti dia ingat lagi. Dapat sama iblis dia ingat lagi. Allah ingatkan dia, malaikat ingatkan dia, teman ingatkan dia, suaminya mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya. Subhanallah, subhanallah. Oke. Nah, doa kedua, doa kawan baik waktu di Brunei. Ini doanya di tanah suci, tapi doanya bisa kita aplikasikan di sini. Seorang kekasih Allah mau pergi umrah dari Brunei Darussalam, lalu datang konsultasi ke rumah, Ustaz, saya nak pergi umrah, nanti pulang dari umrah saya mau pergi haji. Saya umrah perintis, nanti sudah pulang dari umrah saya mau pergi haji dengan keluarga. Penjajakan. Saya sudah belajar manasik. Rasanya doa dalam buku manasik itu tidak menyentuh hati, Ustaz. Dia guru bahasa dia guru bahasa Melayu, bahasa Indonesia kalau di sini ya. Kasihlah satu doa khusus yang akan saya baca di sana. Wah, itu senang sekali cikgu. Cikgu sampai di tempat mustajab di sana berdoalah, ya Allah, saya datang dari Brunei, negeri yang jauh, membuat dosa yang banyak ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah. Jangan kecewakan aku ya Allah. Jangan pulang ke Brunei nanti masih membuat dosa lagi ya Allah. Kecewa aku nanti. Jangan biarkan aku pulang dengan kehampaan ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah. Banyak dosaku ya Allah. Dosa karena kejahilan. Dosa karena turut-turutan ikut tren masyarakat yang tak tentu hilir mudiknya. Masyarakat tak tentu hilir mudiknya. Jadi dia ikut-ikutan dia. Tren masyarakat yang tak jelas. Ampunilah dosaku ya Allah. Aku kembali di sini ingin berubah nanti ya Allah. Cintailah aku, sayangilah aku ya Allah. Itu doanya. Di sana ya. Balik dari tanah suci berubah dia. Tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, baca Quran. Baca buku-buku yang berkualitas. Pergi dia ke toko buku, ke kota, cari buku yang berkualitas. Rajin membaca. Dia guru pensiunan. Hari dia meninggal, tidak lama pulang dari tanah suci meninggal dia. Hari dia meninggal, subuhnya dia masih berangkat ke masjid. Tengah hari menjelang zuhur dia berbaring sebentar, tidur qilula dalam 10 menit, 15 menit. Di situ dia ambil rohnya. Tidak ada sakit, tidak ada pening. Meninggal dalam tidur ibadat. Doanya di sana. Tapi doanya dari kubahan sendiri ya.
Dan doa dia ini bisa kita aplikasikan saat kita duduk di atas sejadah sebelum ke masjid. Ya Allah, usiaku sudah lanjut ya Allah. Pintu kubur sudah dekat ya Allah. Teman sebaya sudah banyak yang mendahuluiku ya Allah. Sekarang aku menunggu giliran ya Allah. Maka hiasilah akhir hidupku ini, akhir hayatku dengan hidup-hidup yang berkualitas tinggi ya Allah. Tandanya aku mencintaimu, engkau mencintaiku ya Allah. Saat mustajab itu ada di rumah masing-masing, di atas tikar masing-masing, di atas sejadah masing-masing. Apalagi kalau bangun suami istri berdua-dua berdoa. Wah, dua-dua berdoa. Atau dengan anaknya, dengan keluarganya bangkit berdoa di waktu mustajab. Apalagi di ujung malam, setengah jam sebelum azan, 20 menit sebelum azan, duduklah sama kekuatannya yang berdoa di Madinah, di Mekah Madinah. Jangan tutup raudhah di rumah bapak. Jangan tutup multazam di rumah bapak. Kekuatan berdoa dekat raudhah itu ada di rumah bapak. Karena pintu langit terbuka. Jangan diblok. Ramai orang yang memblokir dirinya. Pintu langit terbuka. Dia menutup pintu langit untuk dirinya. Na'udzubillah. Allah ingin mendekatinya. Allah ingin menghampirinya. Dia menjauh. Dia lari. Ya ilahi. Betapa kerdilnya, betapa miskinnya manusia ini, kata Yahya bin Mu'adz. Nah miskin, nah pora, nah manusia anda pun Yahya bin Mu'adz. Miskin ibnu Adam katanya. Anak Adam ini sangat miskin, sangat kerdil. Kata Yahya bin Mu'adz, kalau dia takut kepada api neraka, seperti takut tidak makan, pasti dapat surga. Kata Yahya bin Mu'adz. Kalau betul-betul takut ke neraka, ingin surga, bangunlah menjelang subuh. Datanglah ke masjid waktu azan berkumandang. Tanda orang itu disayangi Allah, dijaga Allah, mau datang ke rumah Allah waktu Allah memanggilnya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah wa astaudiukumullah dini wa mali wa adyanana umwalana wa jami'al muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.